Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir kapan pesta bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, kapan hari Sabat berlalu supaya kita boleh berdagang terigu. Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan berdiri. Yesus Kristus menjadi miskin
sekalipun ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Tuhan bersamamu. Mulai Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak kuat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat hutangmu. Duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat hutangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi semua. Waktu saya kerja di Bali, kerja di rumah retret, ada satu pengalaman menarik sekali. Satu teman Romo, dia mendampingi retret para suster
suster yang 12 orang itu kira-kira begitu ya 12. Mulai pertemuan itu jam 8. Tiba-tiba kurang 5 menit jam 8 Romo ini dia bilang dia tidak ada mood mau beri retret ke suster itu. Lalu dia panggil saya, kau kasih retret dulu mereka, kasih konferensi dulu mereka. Saya bilang, bagaimana ini? Saya akan kasih dulu, karena saya lagi tidak ada mood mau beri konferensi. Lalu begitu saya bilang, bahannya, kau atur saja. Gimana? Kalau kasih konferensi anak-anak kami ya mungkin kita bisa atur saja. Ini kasih konferensi para suster ini. Dia bilang, terus saya kasih bahan apa? Temanya apa? Belum ada tema. Bahan yang mau disiapkan belum ada. Gila, berapa menit lagi saya? Kalau dia bilang, ini mau jam 8 mulai, kurang 5 menit jam 8. Kalau saya bilang, waktu itu saya lagi dengan pakaian kerja, saya bilang, kalau gitu saya ganti dulu, saya cuci muka dulu, beritahu mereka terlambat 10 menit. Saya masuk kamar, saya tanya kepada Tuhan Allah semuanya, apa ini mereka ini? Lalu waktu itu saya lihat di atas meja saya itu ada kertas model begini, potongan-potongan kertas yang saya buat, yang saya siapkan misalnya untuk tulis hal-hal yang mau ditulis begitu. Ada tumpukan, lalu saya ambil tumpukan kertas itu, bawa itu saja. Saya tidak bawa laptop karena memang saya tidak siap sama sekali. Saya bawa kertas itu saja. Sampai di dalam, saya bagi mereka satu persatu kertas model begini. Lalu saya suruh mereka, silakan para suster cari tempat, boleh keluar dari ruangan, boleh di dalam ruangan, cari tempat di mana engkau rasa bahwa tidak ada yang melihat engkau dan tidak ada yang tahu. Engkau robek kertas itu bagi berapa terserah. Robek saja, suka-sukamu. Setelah engkau robek, lalu kau datang ke saya. Setelah mereka robek satu persatu datang, saya tanya, kau robek bagi berapa? Ada yang bagi 2 saja, ada yang bagi 4, ada yang bagi 8, ada yang bahkan sampai dia sendiri tidak bisa itu, sampai kecil sekali. Lalu ketika saya tanya dia, bagi berapa? Yang bisa jawab, saya akan tanya lebih lanjut. Tetapi yang tidak bisa jawab, dia tidak tahu bagi berapa, sampai kecil, sampai dia sendiri tidak bisa hitung. Lalu saya bilang, kau nih kasih kertas lagi, robek ulang. Kau harus tahu bagi berapa. Dia pergi, robek lagi. Terus ada yang bagi 2 saja. Saya tanya, bagi berapa? Bagi 2. Saya tanya, ada yang tahu engkau bagi 2 kertas ini? Tidak ada. Sungguh. Saya kasih kertas lagi. Ulang. Dia pergi, lalu dia bagi 2 lagi, datang lagi. Bagi berapa? Bagi 2. Ada yang tahu? Tidak ada. Sumpah Romo, tidak ada yang tahu. Saya kasih lagi. Sampai ada yang sampai 12 kali, 13 kali. Kemudian ada yang tahu jawabannya. Ada juga yang analisa. Ketika dia robek, dia beritahu temannya, teman, saya bagi 2 ini. Lalu pergi ke saya tanya, bagi berapa? Bagi 2. Ada yang tahu? Lalu dia bilang, iya. Siapa? Teman saya. Ulang. Tapi ada yang pada mungkin sampai yang ke-15, itu 15 kertas. Untung saya bawa kertasnya banyak. Sampai 15 itu mereka ada yang sudah datang. Ada yang tahu? Ada. Siapa? Oh benar. Duduk. Jangan beritahu teman. Tapi ada yang sampai kertas habis, tetap tidak tahu. Saya bilang duduk sudah. Terkadang kita seperti yang kita buat itu, kita merasa bahwa tidak satu orang pun yang tahu saya buat apa.
Kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang tahu semua yang kita buat. Bahkan di tempat gelap seperti apapun, Tuhan tahu. Kenapa? Dia Maha tahu. Saya mengharapkan para suster waktu itu cukup dengan satu kertas. Waktu dia robekkan, datang. Kalau saya tanya, bagi berapa? Bagi 2. Ada yang tahu nggak? Saya mengharapkan dia langsung jawab, ada. Siapa? Tuhan. Bahkan ada yang jawab juga, tidak ada. Ketika saya tanya, kau sendiri tidak tahu juga? Oh, saya saja yang tahu. Hanya itu saja. Sampai di situ. Lama dulu baru ada yang mulai satu persatu sadar. Oh, Tuhan yang tahu. Itu pun karena saya bertanya dia, ada yang tahu? Tidak ada. Saya bilang, tadi kau jawab tidak ada, saya bilang salah. Kenapa kau pakai jawaban yang salah lagi? Akhirnya mereka sadar, oh iya ya, ternyata Tuhan tahu. Dalam bacaan pertama tadi menarik sekali kita dengar. Orang tunggu momen di mana mereka bisa buat sesuka mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan apa yang telah kamu lakukan. Kalau di tempat gelap seperti apapun, serapi apapun engkau menyembunyikan keburukanmu, Tuhan itu tetap tahu. Karena itu saudari-saudara terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita akan hal itu. Sekecil apapun kita berbisik, membicarakan kejelekan orang, Tuhan yang Maha tahu itu tahu dan dengar. Dan dia tidak akan melupakan pekerjaan kita yang tersembunyi, yang kita rasa bahwa tidak ada yang tahu itu. Perbuatan kita yang jahat mungkin tersembunyi dari mata manusia, dari mata sesama, tetapi dari mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Hari ini juga Tuhan Yesus membuat perumpamaan yang bagus sekali. Dia membuat perumpamaan tentang seorang bendahara. Saya 5 tahun kerja sebagai bendahara, dan peluang di dalam seorang bendahara itu dia memegang duit banyak. Kalau dia mau menghambur-hamburkan saja lalu membuat nota palsu itu pakai uang sesukanya. Setelah itu orang cerita kita penama paling mentok itu 1 tahun selesai. Setelah itu orang bergaul berteman lagi dengan kita. Ya mungkin di dunia ini gampang saja, atau kita punya uang tutup mulut saja, beli HP baru untuk mereka yang suka omong begitu, aman. Setelah itu kalau dia ganggu kan, kau juga pakai itu uang tuh. Tapi puji Tuhan ya, belum sampai berpikir buruk begitu dulu. Tidak tahu kalau sekarang. Mudah-mudahan tetap tidak. Dengan kita peluang untuk berbuat curang dalam jabatan sebagai seorang bendahara itu besar sekali. Tetapi yang menjadi bendahara di sini siapa? Yang menjadi bendahara itu bukan hanya yang dalam jabatan dunia, tetapi Tuhan Allah mau mengatakan kepada kita hari ini, saya dan kita semua adalah bendahara. Kenapa? Kepada kita Tuhan mempercayakan begitu banyak talenta, begitu banyak kemampuan, ada begitu banyak harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Dia mau supaya kita menggunakan talenta, kemampuan, harta yang kita miliki selama di dunia ini sebijak mungkin, dan harus selalu sadar pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan itu. Tuhan mau kita cerdik menggunakannya, menjadikan semua yang ada pada kita sebagai sarana untuk mencapai kehidupan kekal. Kenapa Tuhan itu tadi memuji bendahara yang licik tadi? Dari yang utangnya 100 lalu dia buat menjadi 50. Kenapa? Supaya orang yang berutang itu merasa bahwa, wih, ini orang baik sekali. Maka ketika dia dipecat,
dia utang budi dengan yang hutang 100 jadi 50 itu. Yang hutang 100 menjadi 80. Maka mereka akan menampung dia. Dalam arti bahwa kita menggunakan apa yang ada pada kita ini bukan hanya untuk kepentingan kehidupan di dunia ini, tetapi pikirkan juga kehidupan setelah kematian. Kita menggunakan apa yang ada pada kita sekarang sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian, untuk kehidupan kekal. Kita menyiapkan bekal untuk kita supaya di sana kita tidak kekurangan. Kita punya jaminan ketika kita beralih dari dunia ini. Kita bisa mempertanggungjawabkan harta yang ada pada kita ini sebagai bendahara yang baik. Dan kita berharap kita semua nanti menjadi orang-orang yang dipuji oleh Tuhan kita karena kita berhasil menggunakan harta yang Tuhan kita percayakan kepada kita itu sebaik-baiknya seturut yang telah Ia kehendaki. 25. Dari paroki yang pertama, Solidaritas Tasik Kroi bulan Agustus 2022 ke paroki berjumlah Rp3.506.000. Kedua, kolekte kedua Tasik Kroi bulan Agustus berjumlah Rp3.249.000 untuk pembangunan pastoran paroki. Ketiga, dari panitia pembangunan pastoran paroki Santo Martinus, sumbangan yang masuk minggu ini untuk pembangunan pastoran sebagai berikut. Dari NN berjumlah Rp5 juta. Atas perhatian dan partisipasi para donatur, panitia mengucapkan banyak terima kasih. Gereja yang selalu bergandengan tangan. Siapa yang bergandengan tangan? Siapa yang berjalan bersama? Yang berjalan bersama adalah semua umat Katolik, semua yang tergabung dalam gereja Katolik, mulai dari anak-anak, remaja, OMK, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua, rohaniwan-rohaniwati, semua berjalan bersama. Kemana? Yang jelas kita berjalan bersama menuju Allah, menuju keselamatan. Karena itu kita semua dipanggil untuk masuk dalam persekutuan, gereja yang bersekutu. Itu sebabnya gereja Katolik ini mengharuskan orang-orang yang masuk dalam daftar orang Katolik untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama di tingkat lingkungan, di tingkat stasi, di tingkat paroki, di tingkat kuskupan, dan juga gereja universal. Kita diundang masuk dalam persekutuan itu karena kita bagian dari persekutuan itu. Kita diundang juga untuk berpartisipasi dalam hidup gereja. Mereka tanya saya, gereja Katolik kayak mana? Kira-kira partisipasi dalam bentuk apa? Saya bilang kami semua di kayak mana selalu berpartisipasi semua. Saya beri contoh yang sedang terjadi. Saya bilang kami bangun pastoran, dan pastoran itu melibatkan semua orang dengan caranya masing-masing ambil bagian dalam kegiatan itu. Itu salah satu contoh, saya bilang salah satu. Ada sekian banyak contoh yang terjadi di gereja Katolik TPW Kaimana. Dan sangat diharapkan supaya semangat berjalan bersama kita dan partisipasi kita tetap bertumbuh dan berkembang untuk membangun misi kita, membangun misi gereja Katolik, yaitu menjadikan dunia ini dikuasai oleh Allah, Allah yang menjadi
Allah yang menjadi Raja kita.